trader, selamat datang di Dimex Forex Insight, tempat di mana kami menyajikan analisis mendalam serta informasi terkini tentang pasar keuangan global untuk membantu Anda dalam aktivitas trading. Pada pekan ini, kita akan membahas berbagai data ekonomi penting yang akan dirilis serta keputusan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar. Ayo kita mulai dengan analisis dari para narasumber kami. Pertanyaan pertama, apa implikasi dari libur bank di Australia pada perdagangan mata uang AUD? Libur bank di Australia dapat menyebabkan penurunan likuiditas di pasar, yang dapat meningkatkan volatilitas. Dalam situasi ini, trader harus waspada terhadap spread yang lebih lebar dan pergerakan yang tidak terduga. Disarankan untuk menghindari trading dalam volume besar selama periode ini karena untuk mempertimbangkan strategi lindung nilai untuk mengurangi resiko. Selain itu, trader bisa memantau berita dan perkembangan dari pasar regional lainnya yang dapat memberikan indikasi arah pergerakan AUD setelah libur berakhir. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak dari Final Service PMI dan ISM Service PMI terhadap pergerakan USD? Data Final Service PMI dan ISM Service PMI memberikan wawasan penting tentang kondisi sektor jasa di Amerika Serikat. Jika data ini lebih baik dari perkiraan, menunjukkan ekspansi di sektor jasa. USD kemungkinan akan menguat karena investor melihat ini sebagai tanda kesehatan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, data yang lebih lemah dari perkiraan bisa menekan USD karena mengindikasikan perlambatan ekonomi. Trader disarankan untuk membandingkan data PMI dengan data ekonomi lainnya seperti pengangguran dan inflasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Memanfaatkan analisis teknikal juga dapat membantu dalam mengindikasi level support dan resisten yang signifikan untuk USD. Pertanyaan ketiga, bagaimana keputusan suku bunga RBA dan pernyataan kebijakan moneter RBA dapat mempengaruhi AUD? Keputusan suku bunga RBA dan pernyataan kebijakan moneter memiliki dampak besar pada AUD. Jika RBA memutuskan untuk menaikkan suku bunga, ini biasanya dilihat sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi yang dapat menguatkan AUD. Sebaliknya, penurunan suku bunga biasanya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan dapat melemahkan AUD. Trader harus memperhatikan nada dari pernyataan kebijakan moneter RBA, apakah lebih hawkish atau pro kenaikan suku bunga atau dovish, pro penurunan suku bunga. Selain itu, penting untuk memantau data ekonomi Australia lainnya seperti inflasi dan pertumbuhan PDB untuk mengantisipasi tindakan RBA di masa mendatang. Oke, next pertanyaan keempat. Bagaimana perubahan tingkat pekerjaan dan tingkat pengangguran di Selandia Baru dapat mempengaruhi New Zealand dollar? Data pekerjaan dan tingkat pengangguran adalah indikator kunci dari kesehatan ekonomi suatu negara. Peningkatan tingkat pekerjaan dan penurunan tingkat pengangguran biasanya mengindikasikan ekonomi yang kuat dan dapat menguatkan NZD. Namun, trader juga harus mempertimbangkan kualitas pekerjaan yang diciptakan. Apakah pekerjaan tersebut bersifat jangka panjang atau sementara? Disarankan untuk membandingkan data ini sebagai ekspektasi pasar dan mengamati reaksi pasar terhadap rilis data. Analisis teknikal dapat menggunakan untuk mengindikasikan level kunci dan potensi pola pergerakan harga NZD. Pertanyaan kelima, apa dampak dari IVPMI terhadap pergerakan CAD? IPPMI memberikan wawasan tentang kondisi bisnis di Kanada. Data yang lebih baik dari perkiraan dapat menguatkan CAD karena mengindikasikan ekspansi bisnis yang kuat. Trader harus memperhatikan komponen-komponen dalam PMI seperti pesanan baru, produksi, persediaan yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi. Disarankan untuk membandingkan IPPMI dengan data ekonomi Kanada lainnya seperti PDB dan inflasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Analisis teknikal juga dapat membantu dalam mengindikasikan level support dan resisten untuk CAD. Pertanyaan keenam, bagaimana hasil lelang obligasi 10 tahun dan 30 tahun dapat mempengaruhi USD? Hasil lelang obligasi mencerminkan permintaan investor terhadap utang pemerintah Amerika Serikat. Hasil yang tinggi dapat mengindikasikan permintaan yang kuat dan meningkatkan USD karena investor membeli obligasi Amerika Serikat. Peningkatan aliran modal di dalam negeri, sebaliknya, hasil yang rendah dapat mengindikasikan permintaan yang lemah dan melemahkan USD.
Trader disarankan untuk memantau spread antara obligasi Amerika Serikat dan obligasi negara lain sebagai indikator perbandingan. Menggunakan analisis teknikal untuk mengindikasi tren jangka panjang dan level kunci level kunci juga penting dapat mempengaruhi dampak lelang obligasi terhadap USD. Pertanyaan ketujuh, bagaimana data CPI year per year dan juga PPI year per year di Cina dapat mempengaruhi pergerakan CNY? Data CPI atau Consumer Price Index dan PPI Producer Price Index memberikan wawasan tentang inflasi di Cina. CPI yang tinggi dapat mengindikasikan tekanan inflasi yang dapat memaksa Bank Sentral Cina untuk mengetatkan kebijakan moneter yang dapat menguatkan CNY. PPI yang tinggi mengindikasikan kenaikan biaya produksi yang dapat diteruskan ke konsumen. Trader harus memperhatikan tren jangka panjang dan data inflasi dan membandingkannya dengan ekspektasi pasar. Analisis teknikal dapat digunakan untuk mengindikasikan pola pergerakan harga dan level kunci CNY. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana perubahan tingkat pekerjaan dan juga tingkat pengangguran di Kanada dapat mempengaruhi CAD? Data pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan seperti peningkatan tingkat pekerjaan dan penurunan tingkat pengangguran dapat menguatkan CAD karena menunjukkan ekonomi yang kuat. Trader disarankan untuk memantau tidak hanya jumlah pekerjaan yang diciptakan tetapi juga kualitas pekerjaan tersebut. Selain itu, penting untuk membandingkan data ini sebagai ekspektasi pasar dan melihat reaksi pasar terhadap rilis datanya. Menggunakan analisis teknikal untuk mengidentifikasi level support dan resisten serta pola pergerakan harga juga penting dalam merencanakan strategi CAD. Itu tadi beberapa rilis data penting di minggu ini. Semoga sedikit banyaknya yang sudah kita bahas dapat membantu Bapak Ibu untuk trading di minggu ini. Happy trading!